Tahun 1942, Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Masa pendudukan Jepang adalah masa-masa sulit bagi rakyat Indonesia. Jepang datang dengan janji-janji manis, mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajah. Tapi, janji mereka hanya tinggal janji. Kedatangan Jepang justru membawa penderitaan baru. Rakyat dipaksa kerja keras tanpa upah, yang disebut Romusha. Sumber daya alam Indonesia diambil paksa untuk mendukung perang Jepang. Selain sejarah romusanya masa penjajahan Jepang di Indonesia, juga menyimpan kisah yang menggemparkan dengan kasus perampokan emas seberat 960 kg oleh seorang tentara Jepang bernama Hiroshi Nakamura. Dia adalah seorang tentara Jepang yang ditugaskan di Indonesia. Di balik seragam tentaranya, tersembunyi niat buruk untuk memperkaya diri. Nakamura melihat kesempatan di tengah kekacauan ini. Dia merencanakan aksi besar untuk mencuri harta Indonesia. Begini tanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1946, dikenal sebagai peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan besar-besaran terhadap rumah gadai negara di akhir perang. Dia licik dan pandai memanipulasi. Nakamura memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan informasi rahasia. Sejarawan Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemoeda 2012 mencatat bahwa kantor pegadaian di Jelop Kramat, Jakarta Pusat menjadi pusat sentralisasi harta selama pendudukan Jepang. Sehingga terdapat ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya di kantor itu. Jepang berupaya memindahkan seluruh barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke pegadaian Jelop Kramat. Namun, ketika Jepang hengkang dari Indonesia, harta-harta itu menjadi tak bertuan. Sesuai hukum perang, maka seharusnya harta tersebut jadi milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, praktiknya tidak sederhana. Terjadi kebingungan di antara tentara Jepang yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Vincent Houben dalam Histories of Scale 2021 mencatat Kapten Hiroshi Nakamura tergiur memiliki barang tersebut. Terlebih, dia bisa dengan mudah melakukan pencurian sebab dia punya jabatan penting di Indonesia. Menurut Vincent Houben, aksi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Provokasi tersebut mendorong Nakamura melakukan tindakan kriminal, pencurian. Dia membawa truk ke Jail Ace, Kramat untuk memboyong seluruh harta yang tersebar dalam 20-25 koper. Untuk menghilangkan jejak, Nakamura menyebarkan berita bohong. Dia mengatakan bahwa emas tersebut telah dipindahkan oleh tentara Belanda. Taktik ini berhasil. Untuk sementara waktu, Nakamura merasa aman. Dia yakin kejahatannya tidak akan pernah terbongkar. Awalnya, aksi perampokan ini berjalan lancar. Namun akhirnya terbongkar akibat ulah istri Nakamura yang suka memamerkan harta. Akan tetapi, semua berubah akibat ulah istrinya sendiri. Setelah punya harta, gaya hidup Carla langsung berubah. Dia jadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta. Setelah Jepang menyerah pada sekutu Nakamura, melarikan diri ke Australia, di Australia, Nakamura memulai hidup baru. Dia menyamar sebagai pengusaha sukses. Nakamura menikahi seorang wanita cantik bernama Carla Wolf. Dia memanjakan Carla dengan harta haram. Carla yang suka hidup mewah tidak pernah curiga dengan asal-usul kekayaan Nakamura. Tanpa disadari Carla, dirinya menjadi awal mula terbongkarnya kejahatan Nakamura. Carla sering memamerkan perhiasan mahal dan gaya hidup mewahnya. Saya lebih kaya dari Ratu Belanda. Saya akan tidur di ranjang emas, dan para tamu akan makan dari piring emas. Kata Carla, dikutip dari Rampos. Tingkah laku Carla mengundang kecurigaan intelijen Belanda dan Inggris yang sedang mencari aset-aset Jepang yang hilang. Misteri terungkap, penyelidikan internasional. Ketika sikap itu ditunjukkan Carla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris menjadi curiga. Terlebih, Carla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota organisasi gerilya Hindia Belanda atau Netherlands Indies Guerrilla. Intel itu heran soal asal-usul harta Carla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu tuh semua hasil curian. Sayang, Intel tersebut bukannya melaporkan, tapi ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Mereka mengambil 20 kg emas hasil curian. Dalam dunia pencurian, ada anggapan kalau aksi kejahatan diketahui banyak orang, makin besar pula risiko terbongkar. Pada akhirnya, anggapan ini benar terjadi. Akibat ulah Carla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal melibatkan tentara Jepang.
Semua ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Mulai dari Nakamura, Carla Wolf, Nomura Akira, dan dua intel itu ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah. Menurut koran Het Dagblad tanggal 24 Juni 1946, Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian, koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta. Akibat terbukti terlibat dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan. Bukti-bukti dikumpulkan sedikit demi sedikit. Keterangan saksi dikumpulkan. Nakamura mendapat hukuman paling berat, sedangkan Wolf dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya usai kasus itu terbongkar. Sebuah artikel di surat kabar Belanda The Lokomotief pada tahun 1947 memberitakan tentang tertangkapnya Nakamura. Berita ini menggemparkan publik. Tak ada yang menyangka bahwa pengusaha kaya raya itu adalah penjahat perang yang licik. Keadilan ditegakkan, emas raib. Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta gulden saja, sedangkan sisanya tak jelas kemana. Ada yang menyebut Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat kepergok polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti, sisa keberadaan emas tersebut sampai sekarang tak diketahui di mana. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan, namun belum ada hasil signifikan yang diperoleh. Pada akhirnya, kisah emas Nakamura itu benar-benar menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di mana sebenarnya keberadaan emas jarahan Nakamura? Tanda tanya besar itu masih belum terpecahkan. Pemerintah Indonesia berusaha melacak keberadaan emas tersebut. Penyelidikan dilakukan di Indonesia dan Australia. Sayangnya, sebagian besar emas tersebut tidak pernah ditemukan. Misteri emas Nakamura, warisan sejarah kelam. Peristiwa Nakamura menjadi pengingat akan masa kelam penjajahan Jepang di Indonesia. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak. Misteri hilangnya sebagian besar emas Nakamura hingga kini masih menjadi perdebatan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa emas tersebut disembunyikan di lokasi rahasia. Ada juga yang meyakini bahwa emas tersebut telah diselundupkan ke luar negeri. Hingga saat ini, misteri emas Nakamura belum terpecahkan. Emas jarahan itu seolah lenyap di telan bumi. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk selalu waspada dan menjaga aset negara